Shalom saudara, apa kabar? Kembali berjumpa bersama dengan saya Jensi James dalam Kasuara, ketemu semua orang saudara. Perbincangan yang menarik tentunya, up to date, dan kita akan ngobrol tentang isu-isu sosial yang pastinya menyentuh pada bagian kemanusiaan. Kita mau ngobrol di sini, tentu saya tidak sendiri. Saya punya teman ngobrol yang asik-asik dan jiwa mudanya terlihat sekali. Bersama dengan saya di sini sudah ada Bapak Pendeta Dr. Yohanes Parihala. Beliau adalah kader Oikumene GPM. Beliau juga adalah dosen UKIM dan sekretaris program Pascasarjana UKIM. Dan juga bersama dengan saya ada Bapak Dr. Abdul Manaf Tubaka. Beliau juga adalah dosen IAIN Ambon, wakil direktur Pascasarjana, dan kemudian beliau juga adalah ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kota Ambon. Apa kabar Bapak-bapak? Baik. Sehat-sehat. Sehat. Berarti kita bisa ngobrolnya enak nih. Baik, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang keberagaman yang ada di Maluku. Tapi memang kita fokuskan sudut pandangnya pada orang-orang muda. Sebenarnya perbincangan ini adalah kelanjutan dari obrolan yang sudah terlaksana sebelumnya antara Bapak Ketua Sinode GPM dengan Dr. Samlan Ahmad, Ketua MUI Provinsi Maluku Utara. Tapi memang perbincangan kita di kali ini menyerotinya pada generasi muda dan realitas orang muda melihat keberagaman yang ada di Maluku. Saya langsung saja, keberagaman itu kan satu hal yang mutlak begitu ya, dan memang ketemu tidak bisa menghindari itu. Kemana saja kita pergi pasti kita akan berjumpa dengan keberagaman. Menurut bapak-bapak sendiri, bagaimana nih kehidupan keberagaman di Maluku dari sudut pandang orang muda? Saya mau mulai dulu mungkin dari Pak Abdul, silahkan. Oke, terima kasih ya. Kalau kita lihat keberagaman dari sudut pandang anak muda ya, anak muda itu kan dicirikan dengan petualangan, pergaulan yang luas. Apalagi kita mengenal anak muda sekarang yang istilah Gen Z ya, iya, milenial dan Gen Z, dan mereka kan disebut dengan pemilik dari digital native. Nah, karena itu menurut saya intensitas pergaulan mereka itu kan melampaui sekat-sekat bahasa, agama, suku, dan lain sebagainya. Dan karena itu ini jadi harapan besar bagi anak-anak muda mengelola keragaman dengan berbagai sudut pandang. Karena dulu mungkin kalau kita membayangkan kita dulu yang hidup hanya bergaul dengan komunitas ya, teknologi belum menghubungkan satu sama lain gitu ya. Jadi mungkin cara berpikir kita masih sangat eksklusif. Nah, sekarang orang dituntut untuk inklusif. Nah, yang menarik itu nanti kita akan lihat, di lapangan ternyata anak-anak muda yang bergaul dengan berbagai macam latar belakang dan anak-anak muda yang tidak mau bergaul dengan berbagai, terutama dalam basis agama. Gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita perlu juga membuat semacam jalur ya, atau kanalisasi perjumpaan. Istilah orang Ambon tuh baku dapa itu menjadi suasana yang menyenangkan gitu ya. Saya di IAIN misalkan anak-anak muda waktu duduk sampai jam 12 malam, jam 10 saya tanya itu anak-anak dari mana? Anak-anak mahasiswa UKIM dan sebagainya. Mereka itu bagus sekali karena mereka bisa berjumpa dan berdiskusi banyak hal di dalam pergaulan mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa memang keberagaman ini harus terfasilitasi, gitu ya? Karena begini, orang harus disadarkan bahwa tidak boleh ada orang menggunakan pakaian yang sama. Terus menurut itu kan membosankan sekali. Misalkan ada orang yang pakaian harus pakaiannya itu ada yang putih, merah, biru, kuning gitu ya, semuanya hitam. Itu jadi indah warna-warni itu ya kan. Kalau satu warna aja hidup sangat membosankan. Nah, anak muda harusnya monoton itu ya. Anak muda harus disadarkan bahwa ternyata ini warna-warni kehidupan kita. Keragaman itulah warna-warni kehidupan yang buat hidup jadi lebih indah. Gitu.
Dan Maluku beragam sekali. Dan Maluku beragam sekali ya. Maluku sudah menjadi kota multikultural ya. Sejak Belanda membangun kota dengan keragaman etnis ya. Itu mereka sudah mengalami proses semacam ini. Nah, tugas kita adalah transformasi keragaman itu menjadi bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan. Etika publiknya harus ada di situ. Ya, gitu. Setuju sekali saya Pak. Saya mau ke Pak Pendeta Anes. Bagaimana nih dari sudut pandang dosen, dua-duanya memang dosen tapi dari sudut pandang seorang pendeta begitu melihat keberagaman yang ada di Maluku. Ya, saya melanjutkan yang tadi disampaikan oleh abang saya Manap. Saya setuju bahwa apalagi untuk generasi muda kita dilabeli dan disebut sebagai digital native ya, penduduk penghuni era digital ini. Dan salah satu penciri dari digital native itu adalah multiply belongings. Orang-orang muda selalu punya kecenderungan dia ingin ada di dalam nuansa yang multiplisitas, yang banyak, yang beragam, yang macam-macam. Satu ketika teman profesor dari Harvard University datang ke Maluku dan kita bertemu. Dia masih muda, adik di bawah saya, sudah profesor. Pas mau pulang, saya bilang saya beli baju Ambon ya. Dia kebetulan sama istrinya. Dia bilang buat saya, please jangan beli yang kapel ya, yang seragam. Saya bilang kenapa? Kami suka yang multiply, yang beragam. Ya, kami mau merayakan keberagaman itu. Dan ya seperti kata Bang Manap tadi, keberagaman itu indah. Coba di gereja, di dalam perkumpulan ibadah sebagai seorang pendeta. Yang dulu misalnya kita baru saja menyelesaikan perayaan Jumat Agung, dulu orang masuk ibadah semua menggunakan baju hitam, ya di meja itu semua baju hitam. Tapi sekarang lihatlah anak-anak muda, apakah mereka mau menggunakan baju hitam saja? Ya, mereka merayakan keberagaman. Dan kita harus merefleksikan bahwa keberagaman itu juga adalah given, ya, adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan sejak awal, ya, penciptaan dunia ini ya Tuhan sudah menciptakan kita beragam. Jadi bagi saya keberagaman harus diselebrasikan, harus dirayakan. Seperti orang muda yang suka dengan selebrasi, keberagaman harus diselebrasikan. Tetapi yang tadi Pak Manap bilang, kita tidak kebablasan. Ya, ada etika-etika publik yang harus kita terus sounding kepada anak-anak muda. Ya, era sekarang dilabeli dengan apa? Statue. Ya, teman saya kebetulan dibaca kemarin posting di akun media sosial statue, apa style cantik, ya style apa yang style community. Statue bisa bermakna style community. Wah, anak muda dia punya multiply belongings, tapi dia hidup dalam komunitas. Ada norma-norma komunitas yang juga harus diperhatikan di sana. Iya, menarik sekali Bapak. Tadi ketika bilang bahwa harus dirayakan, gitu ya. Orang muda ini kan energetik. Orang muda ini kan suka yang tadi selebrasi dan lain sebagainya gitu. Sebagai tokoh-tokoh memang ya, yang memang berkecimpung untuk bisa menyuarakan narasi-narasi orang muda. Adakah upaya-upaya entah itu komunitas, entah itu terfasilitasi dengan baikkah untuk bisa memfasilitasi keberagaman ini sendiri dari sudut pandang Pak Abdul, tapi juga dari sudut pandang Pak Pendeta Anes? Ya, saya kira itu yang saya maksud dengan kanalisasi perjumpaan melalui komunitas-komunitas. Saya sendiri juga punya komunitas Salawaku ya. Komunitas Salawaku itu komunitas yang bekerja untuk keragaman, keberagaman
Ya, jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua ada di dalam komunitas itu, dan mereka harus bisa merayakan keberagamaan atas dasar pemahaman yang baik terhadap masing-masing latar belakang agamanya. Nah, itu salah satu contoh ya. Sebab apa? Kalau misalkan anak-anak muda itu terkotak-kotak, selebrasinya hanya berdasarkan identitas, nah itu akan jadi tembok ya. Tapi dia harus terhubung karena mereka sudah sangat ini, dia harus terhubung sehingga pada titik yang lain ada semacam selebrasi yang berkaitan dengan kolaborasi. Nah, jadi mereka sudah bisa berkolaborasi bersama, tidak ada sekat lagi gitu ya. Nah, nanti tahap terakhir dari kolaborasi itu adalah mereka harus punya kompetensi yang baik. Ternyata agama ini, ternyata etnis ini begini. Jadi indah kan hidup dengan pemahaman. Jadi mereka, misalnya kemarin saya jelaskan tentang bagaimana Paskah, ya, bagaimana Jumat Agung, hari-hari tiga hari menuju Paskah yang indah, gitu ya. Lalu orang selebrasi itu peristiwa simbolik, ya, bisa simbolik yang menarik kembali kesadaran kita tentang ternyata gaya hidup kita tidak mengikuti ajaran Tuhan. Mungkin selama ini kita ini. Nah, itu sama dengan agama kita juga gitu. Nah, gitu. Jadi ini bagian dari upaya untuk mengarahkan komunitas anak-anak muda yang punya daya imajinasi yang bagus, punya kemampuan untuk mengkritisi. Ya, mereka tidak lagi manut-manut kayak kita dulu kan. Mereka sangat banyak pertanyaan, kita ada sesuatu langsung ditanya seperti. Nah, ini penting supaya apa? Ada tahap di mana mereka setelah berkolaborasi, mereka juga punya kompetensi tentang keberagaman gitu. Nah, itu yang paling penting. Ya. Saya jadi tertarik. Saya menemukan satu istilah pemberdayaan keberagaman. Ya. Jadi dari tadi alur bahwa berkumpul, kemudian di sana ada bagaimana mereka dibantu ya untuk bisa dikasih pemahaman, lalu masuk sampai pada aksi-aksi nyata yang mereka bisa lakukan secara tidak langsung. Itu kita memberdayakan keberagaman, memberdayakan sumber daya mereka juga. Betul, salah satunya mesti mereka harus mengunjungi rumah-rumah ibadah juga. Jadi mereka merayakan keberagaman dengan cara-cara semacam itu. Menurut saya itu jalan menuju satu spiritualitas bersama ya. Jadi tidak ada sekat lagi ketika dia sudah menikmati perayaan-perayaan keagamaan yang berbeda, dia akan pada kesadaran transendensi yang sama ya. Disitulah sebetulnya kita satu dalam imajinasi Tuhan sebetulnya, bahwa kita punya pakaian beda-beda, jalan beda-beda, tapi ternyata ya, dia menghubungkan itu ke dalam satu kesadaran spiritualitas yang sama. Upaya yang sangat baik sekali. Ya, itu yang saya lakukan. Ada juga kan anak-anak muda yang ngumpul di kafe, di sebagainya. Saya juga mengamati itu kan, saya meneliti tentang politik identitas Muslim urban kota yang pakai pakaian Muslim tapi menikmati konsumsi modernita, pergi ke kafe, ngumpul-ngumpul ya kan. Nah, itu satu kecenderungan yang menarik juga, tapi perlu kita isi untuk melihat anak-anak muda ini dengan keragaman semacam itu. Mereka harus tetap punya etika-etika yang harus dijalankan ya, yang itu lahir dari basis budaya, dari basis agama dan sebagainya. Iya, baik. Saya mau ke Pak Anis dulu. Fasilitas seperti apa sebenarnya yang gereja kita tawarkan untuk anak-anak muda ini? Ya, gereja kita punya banyak agenda ya, yang berorientasi pada pemberdayaan, empowering anak-anak muda. Ya, ada Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Tapi juga saya melihat komunitas, karena saya Pak Anak bergerak di lingkup pendidikan, maka komunitas pendidikan itu menjadi sangat penting. Ya, sebenarnya saya katakan kita tidak kebablasan, karena itu anak-anak muda melalui komunitas pendidikan dari sekolah
PAUD sampai ke perguruan tinggi, karena mereka akan bertumbuh menjadi generasi-generasi emas. Maka di sana tadi Pak Manaf bilang mereka dikanalisasi dan pada akhirnya punya kompetensi. Sehingga bagaimana mengelola keragaman ini, sebab keragaman ini kata mengelola atau memberdayakan itu penting. Kalau tidak dikelola dengan baik dan dengan apik, dia bisa menjadi sebuah trait, sebuah ancaman bagi kehidupan bersama. Karena itu mengelola atau memberdayakan itu penting. Dan ketika bertanya soal fasilitas, ini panggilan profetik semua agama, panggilan profetik semua agama juga melihat concern kita pada orang-orang muda, anak-anak muda. Bagaimana mereka bisa merayakan keberagaman dengan karakter multiply belonging tadi, tapi di sisi lain mereka juga bisa rentan menjadi generasi rentan terhadap potensi-potensi ancaman dan konflik. Saya menyambung dengan Bang Manaf tadi mengatakan soal pergaulan anak muda saat ini. Saya kebetulan salah satu review jurnal dan saya mereview salah satu jurnal menarik yang menulis tentang coffee shop and Eucharist, memperjumpakan sebuah ruang anak muda di coffee shop dan bagaimana itu direlasikan dengan Eucharist, perjamuan kudus, dan yang mau dikatakan dalam tulisan itu adalah kalau dahulu ada separitas pemisahan ruang-ruang profan dan ruang sakral itu sangat kuat, di era ini justru kita tidak bisa mengelak perjumpaan-perjumpaan itu. Bahkan di ruang coffee shop itu pun mereka bisa menemukan yang sakral di sana. Di ruang digital pun mereka bisa menemukan yang ilahi di sana. Anak muda sekarang, kalau dulu anak muda wajib hari Minggu ke gereja, lonceng gereja dengan karakter multiply belonging, by finger aja mereka akan menentukan Tuhan di mana. Mereka menemukan Tuhan di YouTube, di kanal-kanal itu sekarang pada hari Minggu dan seterusnya. Jadi yang tadi dikatakan kita bisa beradaptasi dengan perubahan, tapi saya setuju kompetensi anak-anak muda untuk merayakan keberagaman itu sangat penting. Atau yang tadi dikatakan pemberdayaan anak-anak muda itu penting, sehingga pada akhirnya keragaman yang kita anggap sebagai given ini, anugerah ini, kita bisa merayakannya sebagai sebuah opportunity untuk membangun kehidupan bersama. Ya, saya setuju sekali dengan Bapak berdua. Saya jadi tertarik juga bahwa memang sekarang ini mungkin kalau dulu orang kalau mau ngobrol gitu ya harus ada tempat yang formal dan lain sebagainya ya, harus pokoknya rapi lah gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang, orang-orang muda sekarang, kalau diajak mereka ngobrol yang lebih formal, itu justru mereka sulit untuk terbuka. Tapi kalau bawa mereka pada coffee shop, bawa mereka duduk pada misalnya sunsetan, kan kebetulan kita di Ambon ini kan enak ya, pinggir pantai gitu, sunsetan, mereka duduk ngobrol, mereka mau terbuka, dan mungkin itu bisa jadi bagian dari upaya-upaya memberdayakan mereka. Ya, mereka memang dunianya kan dunia asik ya, dunia yang bisa tidak usah dibawa sampai berat-berat. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang harus stuck di situ. Mereka juga sebenarnya punya proses pencarian dan mereka bisa berpikir yang mendalam juga. Hal itu terbukti dengan beberapa pengalaman bersama dengan anak muda, itu memperlihatkan sebetulnya mereka bisa bicara yang serius, yang mendalam, Tapi mungkin di saat-saat tertentu ya mereka harus bicara, yang ngobrol itulah. Terlalu kita di sini untuk happy dan sebagainya, Jadi kita harus memahami anak-anak muda ini sedang mencari ruang happiness, jadi ruang happiness itu pas harus kita hargai karena anak-anak muda sekarang itu selain mereka terlibat di era digital, tapi kan ada kesunyian batin ya dari anak-anak muda itu, karena kalau kita lihat fakta bunuh diri itu kan menunjukkan bahwa ada basis happiness yang hilang di
keluarga atau di komunitas atau di lingkungannya gitu ya. Jadi mereka mau mencurahkan luka batin mereka ke siapa? Kalau semua orang bilang, gue juga punya masalah nih, misalkan gitu ya. Jadi akhirnya perjumpaan itu tidak menghasilkan healing bersama gitu. Jadi kalau anak-anak muda duduk ngopi sebagainya dan mereka ingin seperti itu ya, kita anggap itu sebagai ruang untuk mereka menemukan happiness, gitu ya. Jadi kita harus aware sekarang. Kita yang mengamati anak-anak muda yang sedang berproses mencari jati diri, bertanya hal yang menurut mereka ingin mereka tanyakan, itu potensial bagus ya. Nah, filternya adalah jangan sampai mereka kemudian pada saat yang sama mendapatkan kesepian diri, lalu tidak bisa curhat dan sebagainya. Maka komunitas-komunitas perjumpaan itu penting untuk diisi supaya mereka juga harus ada selain mendapatkan relasi, tapi sekaligus juga ruang untuk happiness bersama, untuk penyembuhan. Dan kesadaran-kesadaran itu sebenarnya yang harus penggerak-penggerak ini punya ya, supaya bisa membantu orang-orang muda gitu, Gen Z. Apalagi mereka sudah hidup dengan digitalisasi, sibuk dengan handphone, mereka lupa ya. Iya, di tengah keramaian, efisiensi, kecepatan memburu sesuatu, pada saat yang sama kan ada kekeringan batin ya, jiwa itu juga harus diperhatikan. Harus diperhatikan gitu. Nah, kita berharap anak-anak muda yang tumbuh menjadi aset bersama ya, yang menyuarakan suara-suara keadilan, suara-suara happiness bersama, dan mereka akan mendapati pencapaian prestasi yang bagus ya. Itu tujuan kita di sini. Nah, baik, Pak Anas, Pak Abdul, Maluku ini kan sebenarnya bisa dikatakan kita pernah punya luka konflik begitu ya, dan anak-anak muda, mungkin generasi milenial kita tahu soal sejarah itu. Tapi Gen Z mungkin mereka hanya mendengar dari cerita yang sudah mungkin ditambahkan kah atau dikurang kah. Bagaimana sebenarnya ruang orang muda itu sendiri menolong mereka supaya tidak tergerus dengan konflik, tidak tergerus dengan pikiran-pikiran yang karena kita beda, saya betul, kalian salah, lalu kita akhirnya punya narasi-narasi yang buruk begitu. Seperti apa kira-kira ruang orang muda itu harus bicara soal penanganan dan rekonsiliasi konflik? Silakan, Pak. Saya kebetulan di kampus mengampu satu mata kuliah agama dan perdamaian, dan ketika konflik yang baru-baru saja terjadi di Serang Utara Barat itu ada luka yang timbul di sana, dan ketika kita membahas bahasa agama terkait dengan violence or peace itu, seorang mahasiswa dia berbicara dan dia terisak tangis, dan dia tidak bisa menahan tangis dan kesedihan itu, dan dia mencurahkannya. Ternyata anak muda ini adalah salah satu warga yang rumahnya dan keluarganya juga mengalami hal demikian. Dan spontan yang tadi pemanah bilang ada ruang happiness itu terkesan hilang. Dan saya tahu persis bahwa Gen Z ini, anak-anak muda ini punya satu ruang yang lain, ruang ekspresi diri. Ya. Ekspresi diri. Mereka juga punya kerinduan untuk mengekspresikan diri mereka, dan saya dalam tadi konsep healing yang Bang Manah bilang, saya katakan buat teman-teman, mari kita coba berempati dengan yang dirasakan oleh sahabat kita, ya. Dan dari situ mereka mulai meng-create sebuah project, ya simple, sederhana, ekspresi diri, nyanyian orang bersaudara. Dengan spontan kita create itu, saya kagum juga Gen Z ya. Dalam 15 menit satu karya bisa selesai, karya project of peace bagi anak muda. Dan menariknya mereka mahasiswa teologi ya. Dan mahasiswa saya yang dari Masihulan itu, saya minta dia untuk can you speak up, bicara. Ya, tidak gampang sebagai korban, dan dia mau berbicara sebagai seorang penyintas. Dan menariknya dia membawa seruan damai itu dan memandang saudara-saudara Sawai sebagai gandongnya, sebagai orang bersaudara. Ya.
kesadaran anak muda yang tadi saya juga punya asumsi yang sama. Mereka tidak mengalami peristiwa konflik luka masa lalu. Tapi kebutuhan untuk harmoni damai itu adalah kebutuhan mendasar semua orang. Ya. Tinggal kita meng-create ruang-ruang happiness, ruang ekspresi diri, supaya anak-anak muda ini kita bisa melihat mereka sebagai peace builders, orang-orang yang juga kita percayakan mereka punya potensi yang luar biasa untuk meng-create damai itu. Di tengah tawaran dunia yang beragam ini, saya kira ruang perjumpaan, ruang orang bersaudara, ya mesti concern, mesti melihat potensi-potensi anak muda ini harus digarap bersama, harus diberi ruang bersama, baik organisasi-organisasi agama, keagamaan, baik pemerintah. Ya, mari kita sama-sama mendorong anak-anak muda ini diberikan ruang bersama, diberikan fasilitas, kesempatan untuk mereka juga berekspresi. Supaya mereka sekalipun tidak mengalami peristiwa konflik yang lalu, tetapi mereka juga bisa menginvestasi perdamaian bagi hidup hari ini dan hari esok. Kalau mereka tidak diberi ruang ekspresi diri itu, saya takut ya ruang chaos itu akan menjemput mereka, ya, sehingga mereka mungkin tidak menjadi actor of peace, tapi troublemaker di sana, conflict maker di sana, ya. Nah, karena itu saya kira menarik yang tadi dikatakan oleh Bang Manap. Kita perlu, ya, anak muda punya ungkapan sekarang bahasa healing, ya. Kesunyian-kesunyian hati orang-orang muda itu juga harus didengarkan. Ya. Seringkali orang tua mungkin masih dengan pola dekolonialisasi. Ya, apa yang orang tua pikir itu yang paling benar. Anak muda ini, lu tahu apa orang? Lu tahu apa? Ya, saya kira itu yang harus menjadi concern bersama kita semua. Iya, baik. Bagaimana dengan pandangan dari Pak Abdul? Silakan, Pak. Ya, saya kira memang yang diceritakan Bu Anes ya, ini satu hal yang menarik karena begini, transformasi kita itu kan rasanya mengalami penggerusan ya. Nah, aku bisa lagi kita melihat anak-anak muda lewat situ ya. Nah, kita berharap anak-anak muda ini jadi benteng untuk menjembatani itu ya. Mereka adalah generasi emas kita yang harus diberi bekal untuk salah satu hal paling penting itu adalah kemampuan mengelola konflik. Kemampuan mendeteksi jangan sampai ini jadi besar ya. Mungkin kita harus bicara, akhirnya harus bicara konflik yang baru saja terjadi gitu. Ini kalau kita lihat lagi, kita harus bicara ke negara melalui ini supaya cepat harus diatasi, jangan terlalu melakukan pembiaran ya kan, membuat ruang kosong orang bermanuver. Itu menurut saya adalah kelalaian negara di dalam mengatasi warganya. Jadi negara itu mesti belajar jangan jadi pemadam kebakaran dong, gitu ya. Misalnya orang bicara begitu. Tapi dinamika di lapangan juga menuntut kemandirian masyarakat untuk mencegah ini jangan sampai, ya kan? Karena itu konsep orang basudara itu harus ditransformasikan menjadi nilai-nilai etika publik yang harus disadari bersama bahwa kemajuan kita bersama, ini bersama karena kita secara genealogis punya kekerabatan bersama. Jadi jangan sampai konflik-konflik kecil ditafsirkan harus jadi ini. Mereka harus ingat lagu-lagu kita. Piring jua bisa tatoki ya. Pica di meja makan. Bukan cuma sekali ya kan. Itu mesti disadari. Kalau nggak disadari gimana orang harus transformasi konflik. Memang kamu harus menunjukkan saya harus jadi malaikat untuk tidak ada luka hati bersama ya. Tetapi di dalam proses macam itu anak-anak muda lalu ditarik untuk berpikir lebih besar lagi ketimbang harus menciptakan kerusakan yang lebih besar. Kan masalahnya cuma sepele kalau dilihat kan. Tiba-tiba harus menjadi konsentrasi bersama. Nah ini menurut saya ada kesalahan. Dan ini juga menurut saya
ruang di mana ternyata transformasi kita terhadap orang basudara ya, ketong orang basudara, temanya gimana? Ketong orang basudara. Kasuara bahwa ketong ini orang basudara gitu ya. Nah itu tidak ditransformasikan menjadi etika publik yang hidup dalam tindak tanduk praktik kehidupan mereka. Sama dengan mungkin dulu saya selalu bilang kesadaran budaya kita menyatukan dan kesadaran beragama memisahkan. Tapi setelah lihat situasi ini, rasanya kita bisa berantakan semua. Hampir tidak ada harapan ini. Dan nilai-nilai budaya juga ternyata tidak menjadi jembatan untuk menyelesaikan. Lalu kita mau kembali kemana kalau kalian tidak? Nah itu juga jadi kesadaran ya. Jadi mungkin nilai-nilai kemanusiaan di setiap agama, nilai-nilai kemanusiaan dalam tradisi leluhur kita yang kita sebut orang basudara, ini harus kita gelorakan, ya kan? Nah kalau kita sudah gelorakan, tolong pemerintah dijaga dong, jangan manfaatkan ruang politik saja, misalkan ya harus. Nah itu yang harus kita lebih banyak lembaga keagamaan juga turun dan lihat supaya kita tidak hanya memberhentikan pertikaian, ya, tapi satu langkah yang paling krusial adalah adanya transformasi kesadaran pasca konflik ini. Kalian sudah lihat tuh, telah diurai, ternyata cuma salah paham biasa. Nah ini yang saya maksud, boleh jadi akumulasi masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh negara. Yang mestinya ada yang bicara ini soal tanah dan sebagainya, ada yang bicara soal. Nah yang begitu jangan ini. Saya juga di kampung saya misalkan ya, dan saya bicarakan baku serang lebih mendatangkan mudarat atau kalian damai, itu gimana itu nanti sudah perang baru bicara. Nah itu kan memang kita diajarkan untuk belajar konflik ya, harus ada mediasi, perjumpaan. Kalau itu gagal, memilih orang ketiga, bicarakanlah ini. Nah yang itu yang kita tidak punya ya kan. Ya itu ilmunya bilang begitu, kalau nggak bisa ya terpaksa harus perang. Karena itu pilihan paling buruk. Gitu kan. Baik, Pak Abdul dan Pak Anas. You can call me Mana. Oke, Pak Mana. Baik Pak Mana. Tadi kalau bicara soal terfasilitasi semua ya, tadi sempat disautin juga bahwa ada pemerintah harus di sana, keagamaan harus di sana, budaya juga jangan lupa begitu ya. Tapi saya jadi teringat bahwa jangan lupa juga bahwa kita berangkat dari ruang belajar yang paling kecil, keluarga. Sehingga mungkin bisa diawali dengan kesadaran yang dibangun dari dalam keluarga, dan itu mungkin juga bisa didahului atau dimulai dari orang-orang muda yang sudah berkeluarga. Iya, orang-orang muda, misalkan mereka kita kasih contoh ya Jam. Ini ada cerita satu wilayah yang sangat indah ya, di Teluk Dalam, Sawai, Masih Bulan, Rumah Olat. Iya, saya pernah ke sana. Ya. Lalu gimana itu pendidikan yang menghubungkan anak muda? Buatlah cerita unik dari pendidikan yang mulai dari SD sampai SMP. Bertemulah orang-orang muda, anak-anak muda itu lalu bercerita tentang kisah mereka bersama. Lalu dibuat festival bersama. Bisa itu kan? Atau tadi cerita soal bagaimana meng-create musik bersama. Supaya anak-anak muda ini jadi jangan mengikuti orang tua-tua yang pikirannya kolot itu, yang sedikit-sedikit ini nggak bisa lagi, apa itu ya kan? Kenapa nggak dibicarakan baik-baik saja itu? Harus mengorbankan banyak hal ya. Tapi akhirnya kita harus dapat kisah-kisah sedih, luka hati yang mendalam ya. Dan itu kalau kita tidak bisa memeriksa secara detail, luka batin dari anak-anak yang mengalami korban yang tiba-tiba memendam kebencian lalu mengambil jalan karena merasa kan bisa beralih ke bunuh diri dan sebagainya ya kan. Di tengah orang bicara soal ini sudah damai dan sebagainya. Nah itu yang kita tidak mau ya, diam-diam orang mencari kesunyian untuk
melepaskan itu ya minta. Nah itu yang saya kira apa yang saya konsen dari perbincangan kita membuat ketahanan anak-anak muda itu lebih kuat. Saya kira di situ ya. Gara-gara sih dia cerita sedih-sedih. Oke, Pak. Baik. Jadi kita juga perlu melihat bahwa potensi di Maluku ini dengan berbagai macam keberagaman di Maluku ini sebenarnya orang-orang muda punya banyak ruang ya untuk menciptakan harmonisasi itu. Musik, narasi-narasi, bahkan mungkin juga dari tradisi-tradisi budaya dan lain sebagainya. Dan itu penting sekali digaungkan terus untuk orang-orang muda. Ya, betul sekali ya. Kalau kita harus bergerak dari tatanan nilai tadi, nilai orang basudara tadi, ya, dan juga bahasa simbol orang basudara kepada gaya hidup. Kalau dalam sudut pandang orang muda, ya, orang muda kalau bicara konsep dan nilai di era sekarang ini, mereka nggak terlalu yang suka yang rigid, yang dalam ya. Ya, itu salah satu efek dari digitalize. Ya, mereka suka yang simple dan praktis, karena itu kalau bikin video yang terlalu panjang mereka bisa scroll, ya. Yang short betul. Mereka mau. Ya. Dan kita bergerak dari nilai dan simbol kepada way of life, ya, atau lifestyle anak muda. Kalau tadi dikatakan dari keluarga, ya harus dari sana. Ya, bagaimana gaya hidup, bagaimana jalan-jalan hidup orang basudara itu diaktualisasi. Seperti saya pemanap ya, sampai langsung abang, ya adik, ya adik kakak, bahasa adik kakak itu langsung diaktualisasi, dikonkretkan. Ya, kemarin lucu ada satu ungkapan yang menarik dalam ujian doktoral di Pasca Sarjana Agama Kebangsaan UKIM, ya, Dr. Haja Ainun, menurut cerita beliau di IAIN beliau selalu disapa dengan Usi Haja. Usi Haja. Ya, itu sebuah perpaduan nilai yang diaktualisasi. Usi adalah sebuah ungkapan simbolik dari Ketun Ditalake, dan Haja ungkapan simbolik dari saudara Muslim, ya, yang dipadukan sebagai sebuah ungkapan harmoni, sebuah ungkapan yang damai, ya, peaceful. Dan saya kira orang-orang muda harus diberi ruang itu, ya. Kita setuju. Di Maluku kita sudah punya modal yang cukup kuat, ya, yang sangat kuat tentang tatanan hidup orang basudara itu, ya. Persoalan kita adalah yang tadi Abang Manek bilang, ya. Dulu ada musik pojok-pojok kota, sekarang nggak ada lagi, ya. Dulu di kafe-kafe ada musik-musik untuk anak muda berkreasi, bereksplorasi. Sekarang nggak ada lagi, ya. Mari jangan tunggu terjadi dulu baru mulai berpikir, ya. Dalam manajemen konflik itu, ya, ada tindakan promotif, ya, mempromosikan damai itu jauh lebih penting ketika konflik itu sudah terjadi dan sudah ada luka di sana, ya. Jadi ruang anak muda untuk mempromosikan damai, mereka ini punya potensi, ya. Cuma orang muda di Maluku kita punya keterbatasan fasilitas finansial yang kuat. Mari kami berharap negara juga taruh perhatian ke anak-anak muda, ya, untuk juga jadikan mereka sebagai peace builders, orang-orang yang membawa damai, ya. Mereka mau pastinya. Ya. Baik sekali. Kita tidak terasa waktu kita sudah cukup panjang ngobrol-ngobrol ini. Saya mau menutup obrolan ini dengan memberikan kesempatan bagi bapak-bapak sekalian menyampaikan pesan dan harapan untuk semua orang muda tidak terkecuali. Apa yang mau disampaikan kepada mereka, harapan, lalu mungkin motivasi, semangat yang bisa bapak-bapak sampaikan kepada orang-orang muda. Silakan. Ini segmennya orang muda, jadi kita ini bapak muda, ya. Iya, benar. Silakan. Ya, saya kira untuk anak-anak muda di mana saja berada, ya, ini menjadi
tulang punggung dari sebuah bangsa. Anak-anak muda itu harapan dari masa depan suatu bangsa. Karena itu mereka punya ruang kreasi yang cukup ini. Kalau dalam pepatah Arab itu kan dia sebut dengan laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakulu ha ana. Bukanlah pemuda yang mengatakan ini bapakku. Pemuda adalah yang mengatakan inilah aku. Nah, karena itu jadilah anak-anak muda yang punya prestasi, yang bisa menjadi tulang punggung bagi masa depan bersama, dan bisa menciptakan ruang-ruang pertemuan, perjumpaan yang disemangati, dihidupi oleh etika kemanusiaan bersama. Saya kira itu. Baik, pesan yang sangat baik sekali Pak Saudara. Untuk orang-orang muda yang sudah mendengarkan, tolong didengar, diresapi, dimaknai, dilakukan supaya keberagaman itu kita lihat sebagai sebuah kekayaan. Silakan Pak Anes. Ya, saya mau bilang buat anak-anak muda, orang-orang muda, ya, kita tidak bisa menghapus cerita konflik, peristiwa konflik dari sejarah kemanusiaan, sejarah kehidupan. Selama hidup itu ada, konflik akan selalu menjadi teman, salah satu teman hidup kita. Ya, tetapi saya mau bilang buat teman-teman muda, ya, hidup Bakubai, hidup orang bersaudara jauh lebih indah untuk dinikmati, jauh lebih indah untuk disahabati. Ya, jadikan itu sebagai pilihan untuk gaya hidup kita. Ketika dunia menawarkan konflik, bilang for dunia, katong orang Maluku, katong lebih pilih Bakubai, hidup lain sayang lain. Itu harus menjadi lifestyle-nya orang muda, anak-anak muda di Maluku. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Anes. Lain sayang lain, karena ketemu semua orang saudara. Potong di kuku rasa di daging, dan piring juga bisa topoki seperti tadi Bapak bilang, bahwa semua pasti punya gesekan, tapi bukan berarti kita jadi terbengkalai satu dengan yang lain. Saudara, beragam bukan berarti menyabotase diri untuk terkungkung lalu melihat yang berbeda sebagai sebuah kesalahan atau kekeliruan. Beragam justru memberi kesempatan untuk kita mengisi ruang-ruang ketidaktahuan agar menjadi kaya dalam berpikir dan berdaya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Manaf, terima kasih Pak Anes sudah memberi waktunya dan kesediaannya buat kami di sini. Kami terus berdoa untuk bapak-bapak sekalian sehat-sehat, keluarganya sehat-sehat. Semangat terus berkarya untuk orang-orang muda di Maluku. Kita akan berjumpa pada Kasuara dalam episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus selalu berkati. Shalom.